Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan induksi matematika untuk memenuhi mata kuliah analisis real 1. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khofifah Irma Vela Sisyanti, Putri Maisarah, Riki Chandra Irawan, dan Saifuddin. Silakan simak video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya materi pertama akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang ampuh yang sering digunakan untuk menentukan atau menetapkan validitas pernyataan yang diberikan dalam hal bilangan asli. Meski kaitannya untuk konteks khusus, induksi matematika adalah alat yang sangat diperlukan di dalam ilmu matematika dikarenakan banyak argumen bukti induksi mengikuti garis formal. Pernyataan ini ditujukan kepada membaca untuk menentukan detail induksi matematika. Kami akan menyatakan prinsip dan memberikan contoh bagaimana gambaran bukti induktif berlanjut. Kami akan mengasumsikan beberapa himpunan bilangan asli. Bilangan asli di mana anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan operasi aritmatika biasa, penjumlahan dan perkalian, sebagai contoh bilangan asli yang kurang dari bilangan yang lain, kami anggap sebagai properti dari bilangan asli. Kemudian, sifat yang terurut dengan baik dari bilangan asli. Setiap himpunan bagian yang tak kosong dari bilangan asli memiliki elemen terkecil. Pernyataannya sebagai berikut: jika S himpunan bagian dari N dengan S tidak sama dengan himpunan kosong, kemudian M anggota S di mana setiap M kurang dari K. Untuk K anggota dari S, atas dasar penjelasan di atas, di mana prinsip induksi ialah penataan anggota himpunan dengan baik dan terurut, di mana prinsip induksi matematika adalah ilmu untuk menata atau membuat penulisan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin 1.2.2. Prinsip induksi matematika. Misalkan himpunan S adalah himpunan bagian dari bilangan asli yang memiliki dua properti. Yang pertama, angka 1 anggota himpunan S, dan yang kedua, untuk setiap K anggota bilangan asli, jika K anggota himpunan S, maka K plus 1 anggota himpunan S. Maka kita memiliki himpunan S sama dengan bilangan asli, dan pembuktiannya misalkan sebaliknya itu S bukan sama dengan bilangan asli, kemudian himpunan bilangan asli atau S tidak kosong. Jadi dengan prinsip pengaturan yang baik, ia memiliki elemen paling sedikit M sejak 1 anggota himpunan S. Dan hipotesisnya yang pertama, kita tahu bahwa M lebih besar 1, tapi untuk menyiratkan bahwa M kurang dari 1 merupakan bilangan asli karena M kurang dari 1, maka kurang dari M. Dan sejak M adalah anggota paling sedikit di bilangan asli, sedemikian rupa sehingga M bukan anggota himpunan S. Kami menyimpulkan bahwa M-1 anggota himpunan S. Kami sekarang menerapkan hipotesis yang kedua untuk elemen K jika M kurang dari 1 di himpunan S untuk menyimpulkan bahwa
K plus 1 sama dengan M kurang dari 1 plus 1 sama dengan M milik himpunan S, tetapi pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang telah ada bahwa M anggota himpunan S. Sejak M memperoleh dan mengasumsikan bahwa bahwa N tidak atau himpunan S tidak kosong. Kami telah memperoleh kontradiksi bahwa S sama dengan himpunan asli. Prinsip induksi matematika seringkali dituangkan dalam kerangka pernyataan tentang bilangan asli. Dan jika Pn adalah pernyataan yang bermakna tentang N anggota bilangan asli, kemudian Pn mungkin benar untuk beberapa nilai N yang salah untuk nilai lainnya. Sebagaimana contoh, P1N adalah pernyataan N kuadrat sama dengan N. Maka P1 yang pertama itu benar, sedangkan P1N salah untuk semua N lebih besar dari 1 dan N anggota bilangan asli. Sebaliknya juga P2N adalah pernyataan N kuadrat lebih besar dari yang pertama, maka P2 yang pertama itu salah, sedangkan P2N benar untuk semua N lebih besar dari yang pertama. P2N benar untuk semua N lebih besar 1. Dalam konteks ini, prinsip induksi matematika dirumuskan bahwa untuk N anggota bilangan asli, misalkan Pn menjadi pernyataan tentang N. Seandainya untuk yang pertama P1 benar dan untuk yang kedua untuk setiap K anggota N jika PK benar maka P kali K plus 1 benar. Ini untuk pernyataan yang kedua. Dan kemudian Pn benar untuk semua N anggota bilangan asli. Dan hubungan versi induksi matematika sebelumnya kita berikan dalam materi ini dibuat dengan memberikan himpunan S jika N anggota bilangan asli, maka Pn benar. Dan kemudian kondisi yang pertama dan yang kedua dari pernyataan yang pertama tadi sesuai persis dengan kondisi pernyataan yang kedua, kondisi yang pertama dan kedua masing-masing kesimpulannya bahwa himpunan S sama dengan bilangan asli. Dalam materi 1.2.2 sesuai dengan kesimpulan bahwa Pn benar untuk semua N anggota bilangan anggota bilangan asli. Dalam materi yang kedua, dalam pernyataan yang kedua, asumsi jika K benar disebut hipotesis induksi. Dalam pernyataan yang kedua, kami tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan sebenarnya. Jika PK tetapi hanya dengan validasi implikasinya jika PK maka P kali K plus 1. Misalnya kita pertimbangkan pernyataan untuk Pn N sama dengan N plus 5. Maka untuk pernyataan yang kedua secara logis itu benar. Karena kita bisa cukup menambahkan yang pertama ke kedua sisi PK untuk mendapatkan P kali K plus 1.
Namun, sejak pernyataan itu, P yang pertama 1 sama dengan 6. Salah. Kita dapat menggunakan induksi matematika ini dan menyimpulkan bahwa N sama dengan N plus 1 plus 5 untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi mungkin saja pernyataan ini PN salah. Dan untuk bilangan tertentu, tetapi kemudian ada yang salah dan benar untuk semua N lebih besar dari N0 untuk beberapa N0 tertentu. Dan prinsip matematika ini bisa dimodifikasi dan menghadapi situasi ini. Jadi, kami akan merumuskan prinsip modifikasi, tetapi biarkan verifikasi ini sebagai latihan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Saifuddin dengan NIM 2018-620013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi di 1.2.3, di mana di sini terdapat prinsip induksi matematika versi yang kedua. Misalkan N0 anggota bilangan asli dan fungsi Pn merupakan pernyataan untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan N0, sehingga diperoleh pernyataan yang pertama untuk fungsi Pn0 adalah benar. Pernyataan yang kedua, untuk setiap K lebih dari sama dengan N0, pernyataannya benar untuk fungsi PK dan benar untuk fungsi PK plus 1. Kemudian fungsi Pn adalah benar untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Dan pada N0, di pernyataan yang pertama itu disebut basis, karena berfungsi sebagai poin yang pertama atau poin yang awal. Dan pada pernyataan yang kedua merupakan implikasi ketika kita menuliskan fungsi PK, sehingga fungsi PK plus 1 itu dikatakan jembatan, karena menghubungkan antara kondisi K ke kondisi K plus 1. Selanjutnya yaitu contoh dari pengilustrasian bagaimana induksi matematika digunakan untuk semua bilangan asli. Baik, saya ingin melanjutkan pada materi 1.2.4. Di sini terdapat contoh A. Untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, di sini sudah tertera contoh soalnya. 1 plus 2 plus seterusnya plus N sama dengan setengah kali N buka kurung N plus 1 tutup kurung. Nah, untuk menyelesaikan soal induksi matematika seperti ini, itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu buktikan N sama dengan 1. Jadi, untuk semua huruf yang ada N-nya itu, kita ganti ke angka 1. Maka nanti kita akan memiliki 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali buka kurung 1 plus 1 tutup kurung. Nah, sehingga 1 anggota himpunan S, maka terpenuhi. Langkah yang kedua yaitu kita akan asumsikan atau akan kita anggap benar di mana N itu sama dengan K. Maka nanti akan diperoleh 1 plus 2 plus seterusnya plus K sama dengan setengah K buka kurung K plus 1. Sama halnya dengan tadi, cuma bedanya kalau tadi N sama dengan 1. Nah, sekarang kita asumsikan atau akan kita anggap benar di mana N itu sama dengan K. Berarti kita ganti N-nya menjadi K. Nah, kemudian yang nomor 3 atau langkah yang ketiga, kita akan lanjutkan langkah yang nomor 2 nih, yaitu N sama dengan K plus 1. Jika kita menambahkan K plus 1 kedua ruas persamaan yang diasumsikan
tadi, maka kita akan memperoleh 1 plus 2 plus seterusnya plus K. Nanti sekarang kita tambahkan K plus 1, kita tambah buka kurung K plus 1 tutup kurung sama dengan setengah K, buka kurung K plus 1 tutup kurung ditambah K plus 1 tutup kurung. Sehingga nanti akan memperoleh untuk nilai 1 plus 2 plus seterusnya sampai K itu sudah ada nilainya, yaitu setengah kali K buka kurung K plus 1 tutup kurung. Sehingga nanti ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Dan dari sini kita simpulkan bahwa K plus 1 anggota himpunan S. Oleh karena itu terpenuhi. Akibatnya dengan prinsip induksi matematika kita menyimpulkan bahwa himpunan S sama dengan bilangan asli, sehingga rumus berlaku untuk semua N anggota bilangan asli. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan contoh soal yang B, di mana di sini terdapat untuk setiap N anggota bilangan asli, jumlah kuadrat dari N bilangan asli. Dan contohnya seperti di bawah ini, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus seterusnya plus N kuadrat sama dengan 1/6 dikali N buka kurung N plus 1 tutup kurung buka kurung 2 dikali N plus 1 tutup kurung. Nah, untuk menyelesaikan soal induksi matematika seperti ini terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu buktikan bahwa N sama dengan 1. Jadi nanti kita akan memperoleh nilai 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1 buka kurung 1 plus 1 tutup kurung buka kurung 2 dikali 1 plus 1 tutup kurung. Sehingga kita mendapatkan nilai 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1 tetap 1/6 dikali N-nya 1, N 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian dikali 2N berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, dan terbukti atau terpenuhi bahwa N sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu kita akan asumsikan atau akan kita anggap benar di mana N itu sama dengan K. Sehingga nanti akan memperoleh nilai 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus seterusnya plus K kuadrat sama dengan 1/6 dikali K buka kurung K plus 1 tutup kurung buka kurung lagi 2 dikali K plus 1 tutup kurung. Nah, jika kita menganggapnya benar untuk K, lalu kita tambahkan K plus 1 kuadrat. Ini untuk langkah yang ketiga ya. Jadi untuk langkah yang ketiga, setelah kita menganggapnya benar untuk N sama dengan K di langkah yang kedua, maka untuk langkah yang ketiga kita tambahkan K plus 1 buka kurung, maksud saya buka kurung K plus 1 tutup kurung kuadrat di kedua sisi rumus yang diasumsikan tadi, sehingga menghasilkan nilai 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus seterusnya plus K kuadrat plus buka kurung K plus 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 1/6 dikali K buka kurung K plus 1 tutup kurung dikali buka kurung 2K plus 1 tutup kurung ditambah K plus 1 tutup kurung kuadrat, dan terpenuhi. Jadi untuk rumus ini valid
di semua n anggota bilangan asli. Atau rumus ini valid untuk semua n anggota bilangan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Hovifa Irma Felasisianti akan NIM 2018620003 akan menjelaskan poin 1.2.4 yang poin C. Ini diberikan dua bilangan real A dan B. Kita akan buktikan A dan B adalah faktor A pangkat N min B pangkat N untuk N anggota bilangan asli. Pertama, kita buktikan N sama dengan 1 dan itu sudah jelas benar karena jika kita substitusikan A pangkat 1 min B pangkat 1 memiliki faktor A min B. Selanjutnya kita mengasumsikan benar bahwa A min B adalah faktor dari A K min B A pangkat K min B pangkat K. Selanjutnya kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga kita gantikan N di sini menjadi A pangkat K plus 1 min B pangkat K plus 1. Sama dengan kita ubah bentuk tanpa mengubah nilainya menjadi A pangkat K plus 1 min AB pangkat K plus 1 plus AB pangkat K min BK plus 1. Bisa kita lihat hasilnya itu menghasilkan A kali A pangkat K min B pangkat K plus B pangkat K A kali A min B. Bisa kita lihat untuk yang ini itu A pangkat K min B pangkat K setelah kita asumsikan benar dari faktor A min B adalah faktor dari A pangkat K min B pangkat K. Sehingga A pangkat K plus 1 min B pangkat K itu mengandung faktor A min B. Dengan mengikuti induksi bahwa A min B adalah faktor A pangkat N min B pangkat N untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi terbukti kalau A min B itu faktor dari A pangkat N min B pangkat N untuk semua N anggota bilangan asli. Berbagai hasil yang dapat dari faktor tadi misalkan 11 min 7 sama dengan 4. Kita bisa melihat bahwa 11 pangkat N min 7 pangkat N habis dibagi 4 untuk semua N anggota bilangan asli. Contoh yang selanjutnya yaitu poin D. Pertidaksamaan 2 pangkat N lebih dari 2N plus 1 adalah salah satu N sama dengan 1,2, tetapi ini benar untuk N sama dengan 3. Jika kita mengasumsikan A pangkat K lebih dari A 2K plus 1, maka perkalian 2 menghasilkan ketika 2K plus 2 lebih dari 3. Nah, jika kita substitusikan pada ini N sama dengan 1 dan 2 itu salah, hasilnya salah. Yang benar itu untuk 3. Kita asumsikan benar untuk A pangkat K lebih dari 2K plus 1. Setelah kita mengganti N sama dengan K plus 1, 2K plus 1 lebih dari 2 kali 2K plus 1. 2 kali 2K plus 1 itu 4K plus 2 sama dengan 2K plus 2K plus 2 lebih dari 2K plus 3 sama dengan 2K plus 1 plus 1. Ini hasil akhirnya itu terbukti benar karena jika kita lihat pada pertidaksamaan ini, jika kita substitusikan 2K plus 1 pada 2N plus 1 itu menghasilkan sama, yaitu 2 kali K plus 1 plus 1. Bisa kita lihat pada 2K plus 2 lebih dari 3 itu benar dari K lebih dari sama dengan 1. Namun pada asumsi untuk N sama dengan 1 dan 2 itu baru benar jika kita mensubstitusikan N sama dengan 3. Maka
Untuk dalam menerapkan induksi matematika untuk menyimpulkan bahwa pertidaksamaan berlaku untuk n lebih dari sama dengan 3 sesuai dengan n sama dengan 3 yang awal tadi juga masuk pada pembuktian yang k plus 1 itu kan dari k lebih dari 1 sehingga 3 juga masuk sehingga berlaku untuk n lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya yang E, pertidaksamaan 2 pangkat n kurang dari sama dengan n plus 1 faktorial dapat ditetapkan dengan induksi matematika. Pertama-tama kita amati bahwa benar n sama dengan 1. Jika kita substitusikan pada pertidaksamaan ini menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika kita masukkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 sehingga 2 sama dengan 2 jadi n untuk membuktikan n sama dengan 1 itu benar. Jika kita mengasumsikan untuk n sama dengan k menghasilkan 2k kurang dari sama dengan k plus 1 faktorial. Mengikuti fakta 2 pangkat k kurang dari sama dengan k plus 1, kita substitusikan buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1 di bagian ini, bisa kita lihat. 2k plus 1 sama dengan 2 dikali 2k. Sifat untuk perpangkatan jika dijumlahkan berarti kan itu perkalian, jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat k kurang dari sama dengan 2 kali k plus 1 faktorial kurang dari sama dengan k plus 2 k 2 ini kan tadi diasumsikan benar untuk 2 kurang dari sama dengan k plus 2 ya kan, sehingga kita di sini kita bisa gantikan menjadi k plus 2 dikali k plus 1 faktorial mengikuti ini sama dengan, mohon maaf ini ada sama dengannya seharusnya k plus 2 faktorial sehingga kembali lagi jika kita mensubstitusikan pada ini k plus 1 ditambah 1 menjadi k plus 2 sehingga terbukti benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi jika persamaan berlaku untuk k maka itu juga untuk k plus 1. Oleh karena itu induksi matematika menyiratkan bahwa pertidaksamaan itu benar untuk semua n anggota bilangan asli. Selanjutnya contoh di poin yang F. Jika R anggota bilangan real untuk R tidak sama dengan 1 dan n anggota bilangan asli, maka 1 plus R pangkat 2 plus titik plus R pangkat n sama dengan sama dengannya kelebihan 1 min R pangkat n plus 1 per 1 min R. Ini adalah rumus untuk jumlah suku dalam perkembangan geometris. Hal ini dapat dilakukan pada induksi matematika. Mengikuti yang pertama membuktikan n sama dengan 1 sehingga 1 plus R sama dengan 1 min R pangkat 2 per 1 min R. Selanjutnya mengasumsikan benar untuk rumus n sama dengan k. R sama dengan 1 plus R plus k untuk n sama dengan k itu diasumsikan benar. Selanjutnya membuktikan untuk R n sama dengan k plus 1. Pada ruas ini 1 plus R pangkat 2 plus titik plus R pangkat n ini kurang plus R pangkat k plus 1 nya, mohon maaf ini kurang di bagian sini dan di sini seharusnya itu R pangkat n sama dengan 1 min R pangkat k plus 1 per 1 min R plus R k plus 1. Nah, di sini karena di sini dikalikan ditambah RK plus 1, di sini juga seharusnya ditambahkan RK pangkat K plus 1. Nah, di bagian ruas kanan yang ini, jika kita samakan penyebutnya menghasilkan 1 min RK plus 1 per 1 min R. Jika kita lihat pada hasil akhirnya 1 min
R K plus 1 per 1 min R itu sebenarnya menghasilkan hal yang sama jika kita mensubstitusikan, jika diasumsikan benar untuk R sama dengan N sama dengan K. Sehingga untuk mengikuti rumus NK plus 1, induksi matematika menyiratkan validasi rumus untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, hasil di atas itu juga bisa kita dapatkan jika menggunakan Sn sama dengan didefinisikan dengan 1 plus R pangkat 2 plus titik plus R pangkat N. Lalu untuk Rsn itu R plus R pangkat 2 plus titik plus R pangkat N plus 1, sehingga menghasilkan 1 min R kali Sn sama dengan Sn min Rsn sama dengan 1 min R pangkat N plus 1. Jika kita membagi 1 min R, kita mendapatkan rumus yang dinyatakan. Jadi bisa menggunakan ini untuk membuktikan induksi matematika yang di atas. Selanjutnya G, untuk poin yang G. Penggunaan prinsip induksi matematika yang ceroboh dapat menyebabkan absurd dalam kesimpulan. Pembaca diundang untuk menemukan kesalahan dalam bukti dari pernyataan tersebut. Kita memiliki di sini ada klaim jika N anggota bilangan asli dan jika maksimum bilangan asli P dan Q adalah N, maka P sama dengan Q. Kita kembali lihat, bilangan asli P dan Q itu adalah N, maka P sama dengan Q. Dibuktikan bukti, misalkan S adalah subset dari N yang klaim benar terbukti satu anggota S. Sejak jika P, Q anggota N dan maksimumnya adalah 1. Di sini menggunakan maksimum adalah 1, itu terbukti benar, diklaim benar. Maka keduanya sama dengan 1 dan P sama dengan Q. Keduanya ini jadi P karena maksimumnya adalah 1 dan diklaim benar, maka P sama dengan Q sama dengan 1. Sekarang mengasumsikan bahwa K anggota S, bahwa P dan Q maksimumnya adalah K plus 1. Maka karena mengasumsikan P dan Q maksimumnya ada K plus 1, maksimum P min 1 dan Q min 1 adalah K. P min 1 dan Q min 1 itu sama, jadi P sama dengan 1, min Q sama dengan 1. Oleh karena itu, P sama dengan Q. Kembali lagi pada klaim yang tadi, yaitu P sama dengan Q. Jika K plus 1 itu anggota S, dan kita simpulkan bahwa pernyataan benar untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi, untuk klaim K anggota S dan juga K plus 1 anggota S itu klaimnya benar, maka untuk pernyataan klaim yang ini itu terbukti benar untuk semua N anggota bilangan asli. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang H, ada pernyataan yang benar untuk banyak bilangan asli, tidak benar untuk mereka semua. Misalnya formula Pn didefinisikan dengan N pangkat 2 min N plus 41. Memberikan bilangan prima itu untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 40. Namun jika 41 jelas habis dibagi 41. Maka dari itu jika 40 ini sampai 40, karena jika P41 itu tidak memenuhi untuk formula ini. Misalkan kita substitusikan 41 pangkat 2 min 41 plus 41. Min 41 dengan plus 41 itu habis sehingga menyisakan 41 pangkat 2. Itu masih bisa dibagi dengan 41 juga, sehingga itu bukan bilangan prima. Seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan 1.2.5 prinsip induksi kuat. Misal S adalah himpunan bagian dari anggota bilangan asli. Anggota dari S, kemudian untuk setiap K anggota bilangan asli. Jika 1, 2 dan K
proporsi dari S, maka K plus 1 anggota dari S, di mana S sama dengan bilangan asli. Silahkan simak kesetaraan di 1.2.2 dan 1.2.5. Silahkan cek sendiri pernyataan atau penjelasan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.